Berarti ini arwahnya, Cok. Lu mah nggak kompak, Cok. Lu mau setan apa mau arwah? Ikut Akang aja deh. Udah dong. Tadi saya udah dapat tempatnya, Fred. Di depan pintu masuk sebelah sana. Tempatnya strategis. Ya. Baguslah kalau gitu. Tapi kira-kira... Hansip, lu bagaimana sih? Kalau orang udah bunuh diri, gimana bukain pintunya? Susah kan? Iya bener. Mbak, bukain pintunya, Mbak. Jangan di situ dong. Pak, buka, Pak. Ini gimana dong, Cok? Iya, bagaimana dong? Apa? Kita dobrak aja. Itu belakangnya. 1, 2, 3. Jangan. Udah, kita telepon aja. Oke, Kang. Siap, Kang. Aduh. Nggak dikasih tahu nih. Aduh, nggak dikasih tahu. Ini dia Tante Sofi. Tante Sofi, mohon maaf sebentar, ini Pak D mau bicara sama Tante. Iya, ada apa Pak D? Begini Tante, rasa-rasanya orang yang sudah cukup umur seperti kita-kita ini tidak pantas hidup sendirian. Iya. Daripada kesepian, gimana kalau kita hidup berpasangan? Wow. Pak D ngomong apa sih? Nasihat bunuh diri, bukan nasihat perjodohan. Lali aku Mur. Ya, sorry. Maaf Tante, saya ralat omongan saya tadi. Saya cuma mau kasih nasihat sama Tante soal bunuh diri itu. Kalau Tante mau bunuh diri, lakukanlah secara praktis dan tepat guna. Karena banyak orang bunuh diri gagal disebabkan kesalahan teknis, Tante. Pak D, malah ngancurin bunuh diri yang baik dan benar. Salah lagi. Ngomong apa sih dari tadi? Nambahin stres saya aja. Bodoh ah. Mur, iya, kejar dia, Mur. Oh iya. Jangan-jangan dia malah mempercepat bunuh dirinya. Oh iya. Oke. Oh iya, ingat ya. Iya. Tangkap dulu, jangan sampai dia bunuh diri. Iya. Oke, jangan. Jangan ingat ya. Iya. Ditangkap dulu, baru dia bunuh diri. Iya. Jangan bunuh diri, baru ditangkap. Oh iya. Oke. Kalau... Iya. Mur, semprol lagi. Ingat ya, tangkap dulu baru bunuh diri. Iya, Pak D. Gak diangkat tuh teleponnya, Kang. Waduh, jangan-jangan bener bunuh diri tuh orang. Coba Mbak, lu tanyain kenapa nggak diangkat teleponnya. Mbak, kenapa sih kok teleponnya nggak diangkat? Diem aja tuh, Kang. Waduh, gimana Sob? Wah, lewat tuh orang. Mana nih Kang? Bentar deh, coba gue yang telepon ya. Coba sih nama gue. Halo? Ada yang ngangkat, Cok? Kagak, cuma ngetes mic teleponnya doang. Sini gue yang telepon. Halo? Aduh, Mbak, kenapa baru diangkat? Bikin sport jantung aja. Mbak, please ya, saya mohon jangan sampai bunuh diri ya, Mbak ya. Bunuh diri itu dosa. Apa? Ya, maaf Pak Tio. Kok bisa mati ya sih, Kang? Salah nomor. Nomornya berapa ya? Ampun dah, Pak. Masih belum dibuka? Aduh, gawat. Jangan-jangan nih orang bener-bener bunuh diri. Udah kering mayatnya. Dia gantung diri, Cok. Ampun deh, Kang. Jangan, Kang. Ampun. Ada apa sih? Ini, Mbak. Di dalam ada yang mau bunuh diri. Didobrak aja kalau kayak gitu.
Ide bagus tuh, bener tuh. Ya. Hah? Ini kan orangnya, Cok. Aduh. Berarti ini arwahnya, Cok. Ah, lu mah gak kompak, Cok. Lu mau setan apa mau arwah? Ikut Akang aja deh. Oh, udah dong. Tadi saya udah dapat tempatnya, Fred. Di depan pintu masuk sebelah sana. Tempatnya strategis. Ya. Baguslah kalau gitu. Tapi kira-kira untuk bangun ruangan seperti itu tuh butuh waktu berapa lama ya? Kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu. Pak De. Sebentar, Pak De. Kenalin. Ini teman saya Freddy yang mau buka travel di sini. Saya Pak D-nya Tio, bro. Saya Makmur, bro. Jangan ikut-ikutan. Supirnya, bro. Oh, ya udah kalau gitu yang nyari tante biar Pak D aja sendiri. Saya ndak ikut-ikutan. Lu iso loh, ya berdua toh, Mur. Lah iya, makanya kita harus cari tantenya sekarang. Kita harus menemukan sebelum dia bunuh diri. Yuk. Emang ada yang mau bunuh diri ya? Isunya seperti itu, Fred. Oh iya, Pak De. Kebetulan Freddy ini kan seorang psikiater. Gimana kalau tamu yang mau bunuh diri itu dibawa ke sini, Pak De? Biar diterapi sama Freddy. Gimana, Fred? Iya, boleh. Ya udah, Mur. Iya. Sekarang kamu cari tamunya itu. Iya. Aku nemenin Mas Freddy. Iya. Jangan sampai Mas Freddy itu ikut-ikutan bunuh diri. Oh iya. Sorry ya, bro. Iya. Mas, saya nyari tamunya, Mas Freddy jangan bunuh diri dulu ya. Nanti kalau kamu nggak ketemu tamunya gimana, Mur? Ya monggo diwakilin aja sama Pak D. Nanti. Kalau di meja resepsionis sih udah pasti nggak ada kartu HP, Tante. Kamu yakin? Yakin, Tante. Kalau emang ada, dari kemarin pasti udah saya buang. Loh, kok dibuang? Ya soalnya nenek saya tuh nggak suka kalau saya main kartu. Ntar kalau kebiasaan, katanya bisa jadi tukang judi. Iya juga sih ya. Loh, lah ini apa? Tante, temannya Pak Tio tuh mau ketemu sama Tante. Dia nemuin kartu HP saya. Ya udah, Tante, buruan ke sana, ntar kartunya hilang lagi loh. Iya, ayo Tante, ayo cepat. Mur. Gawat, Mur. Arwahnya Mbak Rani gelayutan. Gentayangan. Gentayangan, Mur. Gentayangan? Iya. Bener, Mur. Gua aja lihat sendiri. Arwahnya ngeliat gua. Nah, gua sama arwahnya lihat-lihatan. Ngaco lu. Gimana dong nih? Kalau udah begini kan kita takut. Iya. Kenapa kalian pada lari? Banyak faktor penyebab orang bunuh diri. Antara lain karena depresi atau karena lemahnya iman seseorang. Oh, begitu. Loh. Pak De ini bukan setan, tahu? Ada apa ini? Ada apa? Yang sopan kamu, ada tamu ini. Iya, arwahnya Mbak Arni gentayangan, Pak De. Dia jadi setan. Coki. Setan apa yang kamu takutin tuh? Setan apa? Hah? Tamu kita yang bunuh diri di gentayangan arwahnya. Iya bener, Pak De. Dia jadi setan. Saya bukan setan, saya masih hidup. Mama? Kok Bapak nyusulin Mama sih? Masih belum puas nyiksa Mama? Masih belum capek mukulin Mama? Mereka ini suami istri. Ya kan? Tio, Pak De. Ya. Ini istri saya. Mama, ayo kita pulang. Nggak mau. Jangan deket Mama. Mama! Berarti kan belum mati, Kang. Mama! Kamu mau kemana, Le? Ini mau jalan. Le, Orang mau ngejar tuh gawat bisa bunuh diri beneran. Pak De, kok saya nggak ditahan, Pak De? Kan baru kerja di sini, ngapain ditahan? Kalian ngapain masuk kamar saya? Ini kamar saya. Mbak, sadar Mbak. Jangan bunuh diri. Bunuh diri itu dosa. Iya, Mbak. Bunuh dirinya ntar aja dah. Siapa yang mau bunuh diri? Saya memang
takut disiksa sama suami saya, tapi saya tidak punya pikiran sedikit pun buat bunuh diri. Mbak kan minta tali sama saya. Saya minta tali itu buat ngikat koper saya yang jebol. Nih, lihat nih. Nih, Oh, jadi talinya bukan buat bunuh diri, Mbak? bukan. Wah, lu kebangetan, Ki. Sejak kematian kedua orang tuanya, istri saya memang mengalami gangguan psikologis, Pak. Tapi kamu benar nggak menyiksanya kan, Fred? Yang